Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ihwana dari kelas TIB dengan NPM 2023020032. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pengertian dari perulangan atau bisa yang disebut dengan looping, serta saya akan memberikan salah satu contoh pemrograman dari perulangan. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian dari perulangan. Perulangan atau looping adalah proses mengulang suatu blok, pernyataan atau perintah secara berulang-ulang selama kondisi yang telah ditentukan masih terpenuhi. Perulangan dapat digunakan untuk menghemat waktu dan usaha dalam mengoptimalisasikan tugas yang berulang. Fungsi paling sederhana yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang, seperti mencetak angka 1 sampai 100. Jenis-jenis perulangan ada 3, yaitu yang pertama perulangan for, yang kedua perulangan while, dan yang ketiga perulangan while do. Perulangan yang akan saya jelaskan di sini adalah perulangan for. For merupakan salah satu bentuk perulangan yang sering digunakan oleh programmer pemula. Statement for, struktur perulangan for biasa digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for tampaknya lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana. Pernyataan for digunakan untuk melakukan looping. Pada umumnya, looping yang dilakukan oleh for telah diketahui batas awal, syarat looping, dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Selanjutnya yaitu macam-macam perulangan. Ada 2 macam perulangan, yaitu yang pertama shortened loop atau perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Perulangan yang termasuk dalam shortened loop yaitu perulangan for. Yang kedua itu uncounted loop, yaitu merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali ia harus mengulang. Perulangan yang termasuk di dalamnya yaitu perulangan while dan perulangan while do. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh program dari perulangan for. Langsung saja kita masuk pada aplikasi C++. Yang pertama kita ketik itu adalah include terus string. Setelah itu kita enter, lalu kita ketik lagi using namespace std, lalu kita akhiri dengan tanda titik koma, lalu kita enter, terus kita ketik integer main, lalu kita masukkan tanda kurung. Setelah itu kita akhiri dengan tanda kurung perawal. Setelah itu kita enter lagi, lalu kita ketik lagi integer, masukkan, tambahkan titik koma, lalu kita enter lagi, terus kita ketik for. Mengapa kita ketik for? Karena ini merupakan contoh program perulangan for. Lalu kita tambahkan dalam buka kurung, lalu A dengan 1 10, lalu kita titik koma A, tidak berupa dengan kurung perawalnya, lalu kita enter lagi, lalu ketik cout
Setelah itu kita ketik ini. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita ketik ini, kita coba untuk compile. Kita save dulu. Kita kasih nama contoh program perulangan for. Lalu kita save. Nah, setelah muncul ini, kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi yang error. Lalu kita close saja dan langsung kita run. Nah, setelah di run, maka ini telah muncul outputnya. Nah, kita bisa lihat di sini A sama dengan 1, A sama dengan 2, A sama dengan 3, A sama dengan 4, A sama dengan 5, A sama dengan 6, A sama dengan 7, A sama dengan 8, A sama dengan 9, dan A sama dengan 10. Nah, ini merupakan salah satu contoh program dari for. Ini adalah output yang dihasilkan setelah kita jalankan program yang tadi. Langsung kita kembalikan. Nah, setelah itu saya akan menambahkan tentang definisi perulangan. Dalam bahasa C++, tersedia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalnya saja bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 1 sampai 100 atau bahkan 1000, tentunya kita merasa kesulitan. Namun, dengan struktur perulangan proses, kita tidak perlu menulis perintah 100 atau 1000 kali, cukup dengan beberapa perintah saja. Struktur perulangan dalam C++ mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Sebuah atau kelompok instruksi diulang untuk jumlah pengulangan tertentu, baik yang terdefinisikan sebelumnya ataupun tidak. Struktur pengulangan terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama, kondisi pengulangan, yaitu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melakukan pengulangan. Yang kedua, isi atau badan pengulangan, yaitu satu atau lebih pernyataan aksi yang akan diulang. Baiklah, itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan beserta contoh yang telah saya tampilkan tadi. Materi selanjutnya yaitu materi tentang perulangan while dan while do yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, Kia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi.
Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Frigita dari kelas TIB dengan NPM 2023-020026. Yang pertama itu yang saya akan jelaskan pengertian perulangan. Perulangan atau looping adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa perintah. Ini memiliki fungsi yang paling sederhana, yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang, seperti melacak angka dari 1 sampai 100. Baik, selanjutnya struktur perulangan. Di sini ada dua. Yang pertama itu kondisi pengulangan. Kondisi pengulangan ini yaitu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Dan yang kedua itu isi atau badan perulangan. Ini adalah satu atau lebih pernyataan fungsi yang akan diulang. Baik, selanjutnya cara untuk melakukan perulangan. Di sini ada 3. Yang pertama itu perulangan dengan fungsi for, yang kedua perulangan dengan fungsi while, dan perulangan dengan fungsi while do. Yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari perulangan dengan fungsi for. Ini digunakan untuk kondisi perulangan di mana jumlah perulangan telah ditentukan di awal. Biasanya kondisi awal ini digunakan untuk membuat dan memberikan nilai kepada variabel yang digunakan untuk mengontrol perulangan. Dan yang kedua itu perulangan dengan fungsi while. Ini digunakan untuk kondisi perulangan di mana banyaknya perulangan tidak dapat dipastikan pada saat penulisan program. Dan yang ketiga itu perulangan while do. Pada dasarnya ini hampir sama seperti perulangan while. Hanya saja yang jadi pembedanya itu terletak pada lokasi pengecekan kondisi perulangan. Dalam struktur while, pengecekan kondisi perulangan dilakukan di awal, sehingga jika kondisi terpenuhi maka perulangan tidak akan dijalankan. Sedangkan dalam struktur while do, pengecekan kondisi dilakukan di akhir perulangan, sehingga walaupun kondisi adalah false atau bernilai salah, maka perulangan akan tetap berjalan minimal 1 kali. Itulah yang jadi pembeda antara perulangan while dengan perulangan while do. Selanjutnya kita beralih ke contoh program while. Kita masuk di aplikasi Devs, kemudian kita ketik include iOS trend. Kemudian kita enter, kita ketik using name speech std titik koma, kemudian kita ketik lagi int main. Int ini menyimbolkan variabel integer. Kemudian kurung. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanda kurung berawal. Kemudian kita ketik, ini tuh untuk perintah local variable declaration. Ini tuh untuk perintah deklarasi variabel. Ketik int a nilainya 1 atau bernilai 1, kemudian titik koma. Setelah itu kita lanjutkan perintah while loop execution. Ini tuh untuk perintah eksekusi perulangan while. Kita ketik while dalam kurung a lebih kecil dari 10, kemudian balas kurung, kemudian kurung berawal. Setelah itu kita ketik cout.
Ini tuh untuk menampilkan outputnya. Kemudian kita balas dengan tanda petik. Setelah itu A N titik koma. Setelah itu A plus titik koma. Kemudian kurung kurawal, dan setelah kurung kurawal itu kita ketik return nol titik koma. Kemudian coba kita compile. Kita beri nama contoh perulangan while limit. Kita save. Kita lihat di sini sudah bagus, tidak ada yang error, dan kemudian kita run. Jadi hasil outputnya itu tampilannya begini, dari 1 sampai 9. Yang perulangannya itu dari 1, 2, 3, 4, value of A1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini adalah contoh output program while. Kemudian selanjutnya kita beralih pada contoh program while do. Seperti tadi, pertama-tama kita ketik include use, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketik using name std titik koma, kemudian int main. int ini sudah tadi saya jelaskan, int ini menyimbolkan variabel integer. Kemudian kurung. Setelah itu kita beri kurung berawal. Selanjutnya kita local variabel declare. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu untuk perintah deklarasi variabel. Kemudian int a bernilai 1 titik koma. Itu perintah while loop execution. Itu untuk perintah eksekusi perulangan while do. Setelah itu kita enter do kurung berawal cout. Ini untuk menampilkan outputnya. Value of kedua kita balas dengan tanda petik. Kemudian n titik koma. A bernilai A plus 1 titik koma. Kemudian kurung kurawal. Setiap kurung kurawal ini mempunyai pasangan, ini berpasangan dengan ini, dan ini berpasangan dengan ini. Kemudian kita ketik di sini while dalam kurung A lebih kecil dari 10, kemudian titik koma. Setelah itu kita ketik return 0 titik koma. Setelah ini kita coba compile. Kita tulis programnya itu contoh perulangan
Kita coba compile. Kemudian kita run. Jadi tampilan outputnya itu seperti ini. Dari 1 sampai 9. Ini yang dimaksud dengan perulangan while loop. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.